Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ayyuhal walad nafanallahu bihi wa bi ulumihi wa bi kutubih darain amin. Ayyuhal walad al-ilmu bila amalin jununun wal amalu bila ilmin la yakun. Wa'lam anna ilman la yub'iduka al-yawma 'anil ma'asi wala yahmiluka ala ta'ati lan yub'idaka qadan an-nari jahannam wa idza lam ta'malil yawm wa lam tadarakil ayyamal madiyah taqulu qadan yawmal qiyamah farji'na na'mal salihan wa yuqalu ya ahmaq anta min hunaka taji'u. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berkata, ayyuhal walad, wahai anakku, al-ilmu bila amalin, ilmu tanpa diamalkan, jununun, adalah kegilaan. Seperti itu. Kalau misalkan kita belajar balaghah, itu ada namanya tasbih. Nah, ada tasbih, ini masuknya ke baligh. Seperti itu, tidak ada tasbihnya. Langsung ilmu tanpa amal itu kegilaan, itu gila. Maka orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya itu fayakunu majnunan, maka dianggap orang gila. Dianggap orang gila. Karena apa? Li'annal majnuna idza ra'a syai'an yudrikuhu la yasta'miluhu fi maudihi. Orang gila itu kalau dia melihat sesuatu dan dia dapat sesuatu tersebut, akan tetapi dia itu tidak menggunakannya pada tempatnya. Ada orang gila misal nemu sampah kan harusnya dibuang, tapi dia pakai jadiin sesuatu. Ada orang gila nemu uang, nemu duit, bukannya dipakai untuk beli sesuatu, malah dimakan uangnya. Nah, orang gila itu menemukan sesuatu, mendapatkan sesuatu, tapi dia tidak menggunakan sesuatu tersebut sesuai dengan kegunaannya. Wala yasluku ila tariqi mau silun ila matlubihi. Dan orang gila itu tidak berjalan pada jalan yang bisa menuntun gitu ya, menyampaikan terhadap apa yang dia inginkan. Namanya orang gila, ya pastinya ndak punya tujuan. Nah, dengan demikian, orang yang berilmu, al-alimu ghairul amili, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, itu seperti orang gila. Dia punya ilmunya, Allah beri dia ilmu, tapi tidak digunakan apa yang Allah berikan padanya sesuai dengan kegunaannya. Nah, begitu. Kenapa disebut dengan gila? Kemudian Imam Ghazali melanjutkan wala amalu bila ilmin la yakun. Sedangkan mengerjakan sesuatu, beramal tanpa menggunakan ilmu, la yakun, itu omong kosong gitu. Itu
Kalau istilahnya nggak ada manfaatnya. La yujad, nggak ada amalnya itu, kosong. Ilmu tanpa amal kegilaan, amal tanpa ilmu itu ketiadaan, nggak ada, kosong, nggak dapat apa-apa, seperti itu. Maksudnya layakun sinel yakni layakunu muntafian, tidak ada manfaatnya bihi dengan ilmu tersebut, dengan amal tersebut. Li'annal amala wal ilma qarinani. Karena apa? Karena amal dan ilmu itu sahabatan gitu ya. Itu bergandengan gitu. Kamu qoronatir ruhi wal jasadi. Seperti bersamanya ruh dan jasad. Wala yantafi'u bi ahadiha illa bil akhar. Maka tidak ada manfaatnya salah satunya kecuali harus dengan yang lainnya. Jadi nggak bisa ruh doang, nggak bisa. Ruh doang tanpa jasad, ya gimana? Tidak punya wadah. Jasad doang tanpa ruh, ya jasad doang tanpa ruh nggak bisa hidup. Maka dua-duanya harus ada. Seperti amal dan ilmu. Amal tanpa ilmu itu ketiadaan. Ilmu tanpa amal itu kegilaan. Maka harus dua-duanya. Misalnya masalan as-sholatu amal. As-sholatu amalun minal amal. Salat itu termasuk amal perbuatan dari amal-amal allati hiya faraidu ta'ala. Termasuk yang diwajibkan oleh Allah. Wala yatahayya'u lil muslimi ada'uha illa bima'rifati syara'itiha. Dan seorang muslim itu dipersiapkan itu ya, atau menyiapkan diri. Seorang muslim itu mempersiapkan diri untuk mengerjakannya. Disuruh siap-siap dengan mengetahui syarat-syaratnya. Kalau bahasa di sini, seorang muslim itu tidak pelaksanaannya itu tidak dipersiapkan bagi muslim kecuali dengan mengetahui syarat-syaratnya, wa arkaniha, dan juga rukun-rukunnya. Nah, maka dari itu ketika kita mengerjakan sholat, maka kita diperintahkan juga mengetahui syarat-syaratnya, mengetahui rukun-rukunnya, mengetahui pembatalnya. Seperti itu. Itu contohnya. Li'anna sholata mauqufatun 'alaiha. Ya karena sholat itu bisa disebut sholat kalau sesuai dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya. Min haitsu as-sihhatu wal fasadu. Di mana bisa disebut sah, bisa disebut batal itu sholatnya. Maka jangan ada istilah begini. Ini penting. Yang penting sholat. Gitu. Ada orang misalnya sholat, auratnya kelihatan. Terus kita komen. Secara fikih ini orang sholatnya nggak sah. Gitu. Terus ada yang balas. Kamu yang ngatur-ngatur banget sih gitu. Bukan ngatur-ngatur. Secara zohir, secara ilmuwan, orang yang sholat auratnya kelihatan nggak sah. Gitu. Tapi kita tidak bisa memvonis langsung sholat orang ini nggak sah. Ya, mungkin ada pembahasannya. Mungkin dia nggak tahu auratnya terbuka atau aurat yang terbuka tersingkapnya sebentar. Nah, seperti itu. Tapi ya secara fikih, secara keilmuan seperti itu. Kita harus tahu syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Wa amal, adapun perbuatan-perbuatan allati yu'addihal muslimu biduni ma'rifati masailiha fahiya ghairu muntafiin. Dan adapun amal-amal yang dikerjakan oleh umat muslim tanpa mengetahui permasalahan-permasalahannya, fahiya ghairu muntafiin. Maka itu enggak ada manfaatnya biha dengan amal-amal tersebut.
Jadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah yang buruk-buruk dan yang keji, yang mungkar. Salat yang bagaimana? Maka jawabannya salat yang sesuai dengan tuntunan syariat. Maka dari itu ikhwah, kita rajin salat nih, tapi masih tidak bisa terhindar dari maksiat. Itu tandanya ada yang salah dengan salat kita, terkhusus dengan kita. Berarti kita kurang ilmu. Seperti itu. Berarti kita kurang ilmu. Fal amalul muntafi'u bihi la yakunu bila ilmin. Nah, maka amal yang bermanfaat itu tidak akan terjadi tanpa adanya ilmu. Gitu. Harus dengan ilmu. Na'am maqila ibadatun jahilun min ghairi ilmin fakirtosin tarahu bila kitabin. Nah, ada yang mengatakan ibadahnya orang jahil itu, orang bodoh itu, min ghairi ilmin, yang tidak tanpa ilmu gitu ya. Ibadahnya orang jahil tanpa menggunakan ilmu. Seperti kirtos, seperti kertas, tarahu bila kitabin, yang engkau lihat tanpa adanya buku. Seperti lembaran dong, selembar dong. Tapi kalau ibadahnya orang alim menggunakan ilmu, itu seperti buku, rapih, cakep, ada covernya, ada sinopsisnya belakangnya, ada sampulnya. Tapi kalau ibadahnya orang jahil tanpa ilmu, itu seperti kertas selembar doang. Gitu. Kurang cakep. Kurang cakep. Maka dari itu kita harus imbang. Berilmu dan juga beramal. Berilmu dan juga beramal. Dan yang kita lakukan sekarang itu adalah mencari ilmu. Kita harus tahu syarat sah, syarat wajib, mana yang rukun. Al-Fakir pernah lihat video orang ya, Pak ya. Niatnya sih mau ngejatohin kita gitu. Dalam artian ingin menyalahkan kita tentang nawaitu. Jadi ada orang menjelaskan katanya gini. Hukum nawaitu. Terus mengutip kitabnya Imam Nawawi, Raudatul Thalibin. Nah, Imam Nawawi itu menyebutkan la yushtaratu an-nutqu bilisan. An-nutqa bilisan. Bahwasanya niat itu tidak disyaratkan gitu ya. Niat itu tidak disyaratkan menggunakan lisan alias dilafadzkan. Nah, yang bikin kontennya itu, yang bikin video itu bilang, nah ini tandanya nggak boleh katanya. Nggak boleh kita pakai nama itu gitu. Nawawi itu usoli, ngutip pendapat Imam Nawawi, padahal lanjutannya adalah ya bal yustahabu. Nah, ini tandanya apa? Dia tidak ngerti apa itu syarat, apa itu rukun, apa itu sunnah gitu. Jadi dia ngiranya tidak disyaratkan melafadzkan niat. Dia kira berarti kesimpulannya tidak boleh. Nah, padahal tidak disyaratkan itu, syarat itu termasuk sesuatu yang wajib. Maksudnya Imam Nawawi tidak diwajibkan atau tidak perlu melafadzkan niat. Kenapa? Karena udah dibahas di awal. Li'anna mahalan niyati al-qalbu. Karena tempatnya niat itu di hati. Cukup. Kafa. Maka cukup dengan bil qalb, dengan hati. Tidak disyaratkan dengan lisan. Nah, lanjutannya bal yustahabbu liyusa'adul qalbu al-lisana. Liyusa'adul qalbu al-lisan. Akan tetapi disunahkan melafadzkan niat agar hati bisa membantu, agar lisan bisa membantu. Liyusa'adul lisanu al-qalba. Agar lisan bisa membantu hati. Seperti itu. Nah, orang ini yang bikin video, dia bilang, nah Imam Nawawi ini tidak membolehkan niat dilafadzkan. Nah, inilah pentingnya kita belajar ikhwah, sehingga kita bisa membedakan apa itu syarat, apa itu rukun, apa itu sunnah.
Jadi jangan bacanya la yushtarotu dianggapnya tidak diperbolehkan. Salah terjemahan. La yushtarotu artinya tidak disyaratkan. Maksudnya apa? Tidak wajib melakukan ibadah niatnya dilafazkan. Tidak wajib. Seperti itu. Nah, maka dari itu pentingnya kita belajar syarat rukun sunnah gitu ya. Mana yang syarat, mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang membatalkan. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Wa'lam dan ketahuilah anna ilman sesungguhnya ilmu la yub'iduka al-yaum anil ma'asi. Ilmu itu tidak bisa menjauhkan dirimu hari ini dari maksiat. Wala yahmiluka dan tidak membawa dirimu alat taat kepada ketaatan. Seperti itu. Lan yub'iduka ghadan anin nari jahannam. Bahkan disebutkan di sini tidak dapat menjauhkan dirimu dari api neraka. Ini kalau seperti ini berarti ini syarat ya, ya. Bisa kita sesungguhnya apabila ilmu hari ini berarti terjemahannya begini. Sesungguhnya apabila ilmu hari ini tidak bisa menjauhkan dirimu dari kemaksiatan dan tidak bisa ilmu yang kau pelajari itu menjadikan kamu lebih taat, maka jawabnya lan yub'idaka ghadan aninari jahannam. Maka ilmu tersebut tidak bisa menjauhkan dirimu nanti di hari kiamat dari neraka jahanam. Nah, ini berarti ada korinahnya, ada indikasi. Kalau ilmu yang kita pelajari tidak membuat kita jadi lebih baik, maka itu tandanya ilmu tersebut pun tidak ada gunanya di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Al-yaum maknanya di dunia ya, kawan. Ilmu yang kita pelajari dunia ternyata tidak bisa menjauhkan kita dari maksiat dan tidak bisa membawa diri kita untuk menjadi diri yang lebih taat, itu tandanya ilmu tersebut juga tidak bisa menyelamatkan kita. Godan, yakni di hari kiamat, menjauhkan dari apa? Aninari jahanam, dari neraka jahanam. Adapun maksiat, maasi itu jamak dari maksiat. Wahya tarku thoriqis shawab. Maksiat itu artinya adalah meninggalkan jalan yang benar. Jadi apapun ada jalan yang benar kita tinggalkan itu maksiat. Ninggalin sholat maksiat. Ninggalin puasa maksiat. Nah maka ulama itu meringkas. Takwa itu kan artinya mengikuti segala perintah Allah atau menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah ulama meringkas. Lebih ringkas lagi, takwa itu adalah menjauhi segala larangannya. Nah cukup itu, menjauhi segala larangannya. Karena apa? Kalau orang tidak taat, itu maksiat juga. Seperti itu. Disebutkan juga oleh orang alim, maksiat adalah tarkul ma'muri wal iqdami ala ma hurima alaih. Meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Dan dia lebih mendahulukan wal iqdamu ala ma hurima alaih, ma harama alaih. Dan dia lebih memilih sesuatu yang diharamkan. Doroba hamala yahmilu. Termasuk dari bab doroba ya ribu. La yaj'aluka hadzal ilmu ba'idan albattah wa hadhihi jumlah khabar inna. Disebutkan jahanam adalah salah satu nama dari tingkatan neraka. Dan di jahanam inilah Allah mengazab hamba-hambanya. Ini
Kalau kita belajar akidah, khilaf ya, jahanam ini untuk siapa? Ada yang mengatakan jahanam ini untuk orang-orang muslim yang bermaksiat. Nah, Imam Ghazali mengatakan Godan ini maksudnya hari kiamat. Kenapa? Kok nyebutnya besok gitu? Supaya kita itu sadar. Kalau hari ini kita belajar, tapi tidak ada manfaatnya buat besok gitu. Itu berarti tanda tanya untuk diri kita. Kalau ini keluar dari kita sebagai manusia yang bisa salah ya, kok ya. Jangan langsung beralasan kita kan manusia bisa salah. Iya benar bisa salah. Tapi kalau kita punya ilmu, kita bisa meminimalisir hal tersebut. Seperti itu. Kemudian disebutkan wa idzalam ta'malil yaum. Nah, kalau ente gitu ya. Kalau kamu tidak beramal pada hari ini, maksudnya di dunia, walam tada rokil ayyamil madiyah. Asalnya lam tatadar, dibuang taknya satu. Tadaroka itu artinya mau koreksi ya, saya mau koreksi, memperbaiki itu. Atau tadaroka juga bisa artinya mencegah, menjaga, menghindari. Itu tadarok. Apabila hari ini engkau tidak beramal dan engkau tidak bisa mengoreksi, menghisap, memperbaiki hari-hari yang telah lalu, takulu godan, maka engkau akan berkata nanti di hari kiamat, yaumul kiamah, farji'na na'mal solihan. Maka nanti ini asajidah ya, ya. Ayat 12. Maka nanti engkau akan berkata farji'na na'mal solihan. Maka kembalikanlah kami ya Allah, na'mal solihan. Kami akan mengerjakan amal soleh. Intinya apa? Maksudnya apa? Nyesel karena tidak beramal. Fayuqolu, maka dikatakan ya ahmak, wahai orang yang bodoh. Antamin huna kataji. Bodoh. Kan kamu dari situ gitu. Ngapain minta balik lagi ke dunia? Kemarin kemana aja? Kan kamu dari situ gitu. Maka dari itu tugas kita beramal hari ini dan mengoreksi hari-hari yang telah lalu. Ayamul madiyah adalah al ayamu alati madat min umrika fi ghairi ma khuliqta. Ya, ini di mana hari yang kita tidak gunakan sesuatu yang bermanfaat. Lah. Nah, maka dari itu orang-orang yang di akhirat kita sudah dapat spoiler ya, kok ya. Itu kalau kita tidak mau beramal, males-malesan, sholat tarawih males, yang sunnah males. Kalau yang wajib males, apalagi yang sunnah. Puasa males, aduh ya Allah, puasa kok males, sholat wajib kok males. Kesiangan saat, nggak apa-apa kesiangan, sholat dulu yang penting. Perbaiki dulu. Yang bolong-bolong, usahakan ketutup dulu bolong-bolongnya. Baru setelah itu sholat tepat waktu. Baru setelah itu sholat di masjid. Baru setelah itu sholat berjamaah di masjid tepat waktu. Cakep. Bertahap. Seperti itu. Kemudian di surat As-Sajdah juga di ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman walau tara idil mujrimun. Lanjutannya walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna
absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau taro, dan seandainya kamu melihat, idzil mujrimuna, ketika orang-orang yang berdosa itu nakisu ru'usihim, menundukkan kepala-kepala mereka, inda rabbihim, di hadapan Tuhannya. Rabbana, mereka berkata, wahai Tuhan kami, absorna, kami telah mendengar, kami telah melihat, wasami'na, kami telah mendengar, farji'na, maka kembalikanlah kami ke dunia, na'mal solihan, supaya kami bisa mengerjakan amal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Nah, itu penyakitnya. Orang kalau tidak yakin dengan janji Allah, maka dia bisa menjadi orang yang malas. Dan sudah tahu gitu ya, bahwasanya sudah di spoiler dari sekarang, masih tetap tidak mau beramal dan dia malah menyesal di hari nantinya, maka dipanggil lah, ya ahmak. Ahmak itu ad-dhaiful akal, akal yang lemah gitu ya. Anta min hunaka, ai min dzalikal makan. Kamu tuh dari dunia, ngapain minta dibalikin ke dunia? Kan kamu dari dzalikal makan. Kamu kan dari situ. Alladzi tatlubu ar-raj'atu ilaihi taji'u. Di tempat yang dimana kamu minta, kamu itu berasal dari situ. Falam ta'mal fihi, dan engkau itu tidak beramal di dunia. Watab koroja ilahi al'an wa huwa muhalun, dan engkau masih berharap bisa kembali ke tempat tersebut. Wa huwa muhalun, maka itu mustahil, udah habis waktunya. Sudah tidak ada waktu lagi. Nah, maka dari itu kita sudah diberi spoiler As-Sajdah ayat 12 ya, ya. Silakan dibaca As-Sajdah ayat 12. Di nasihat yang ke-9 ini, Imam Al-Ghazali ingin menyampaikan pada kita bahwasanya satu, hendaknya kita itu mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Meskipun memang tidak bisa semua, tapi usahakan kita amalkan. Yang kedua, jangan sembarang mengamalkan tanpa adanya ilmu. Tadi yang pertama, beramallah sesuai dengan keilmuan kita. Yang kedua, jangan sembarangan mengamalkan sesuatu tanpa menggunakan ilmu. Jadi tugas kita sekarang adalah yang pertama, mengamalkan apa yang kita ketahui dulu nih. Kita amalkan. Tugas kita yang kedua adalah menuntut ilmu. Kita upgrade. Seperti itu. Kita upgrade. Jangan gitu aja. Sudah bisa baca Al-Quran, alhamdulillah. Belajar tajwid lebih dalam. Supaya lebih cakep lagi, belajar qiraat juga sedikit-sedikit. Gitu. Minimal tajwid. Belajar tentang hadis, diroyah dan riwayahnya sedikit-sedikit. Yang paling penting belajar termasuk akidah, fikih, itu paling penting. Akhlak, apalagi fikih ya, ya. Secara zahir kita sangat-sangat memerlukan fikih. Secara keimanan kita wajib belajar ilmu akidah. Secara batin, secara akhlak, gitu ya. Kalau bahasanya itu inner beauty, keindahan dari dalam, seperti itu. Itu juga harus kita pelajari. Akhlak kita, adab kita, sopan santun kita. Dan hubungan kita dengan Allah. Hubungan dengan kita dengan makhluk, akhlak kita, adab kita, sopan santun kita perbaiki. Perbaikinya dengan apa? Ilmu, nuntut ilmu.
Kita perbaiki juga hubungan kita dengan Allah, ibadah kita. Dengan apa? Dengan ilmu. Semuanya bil ilmi. Maka dari itu, ini ucapan Imam Syafi'i ya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Alaihi itu dulu guru al-fakir di kampus Ustadz Romdon. Itu bukan man aradahuma fa'alaihima. Bukan fa'alaihima kata beliau. Fa'alaihi. Kenapa? Karena domirnya itu kembali ke man. Man arada dunya. Barang siapa yang menginginkan dunia. Fa'alaihi. Maka wajib bagi si man bil ilmi. Itu dengan ilmu. Man aradal akhirah. Barang siapa yang mau akhirat. Fa'alaihi. Maka wajib bagi si man bil ilmi. Dengan ilmu. Nah man aradahuma. Barang siapa yang mau keduanya. Mau dunia mau akhirat. Fa'alaihi. Maka wajib bagi dia. Bagi si man. Bukan alaihima. Maka wajib bagi keduanya. Kan yang kita ngomongin siman ya. Maka wajib kalau mau dunia mau akhirat dengan ilmu. Ilmu itu istilahnya adalah miftahnya lah, kuncinya. Maka disebutkan dalam kitab Ayollah Akh, ilmu dan amal ibaratkan ruh dan jasad. Kita rajin ibadah tapi nggak pakai ilmu, itu jasad kita doang tuh. Jasad kita doang gerak-gerak, tapi nggak ada nilainya gitu, tidak ada ruhnya. Seperti jenazah, seperti mayit. Maka dari itu, mari bersama-sama jangan malas untuk ngaji. Tetap semangat ngajinya. Tetap semangat nuntut ilmunya. Dimanapun, kapanpun, selama benar pengajiannya. Pengajiannya benar. Jangan sampai ngaji malah makin jauh dengan Allah. Ngaji yang kita pembahasan kemarin malah buang-buang waktu. Tidak ada perubahan. Kita memang tempatnya salah itu. Memang manusia pasti salah. Tapi jangan mewajarkan kesalahan. Tetap kalau kita berbuat salah, saya salah. Jangan sampai ketika kita berbuat salah, ya saya kan juga manusia. Nah, jangan seperti itu. Jangan mewajarkan sesuatu yang tidak wajar. Lihat zaman sekarang, Al-Fakir aja bingung. Orang pakai cadar itu diomonginnya 7 hari 7 malam ya, kawan. Orang pakai cadar. Padahal dalam mazhab kita ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Tapi orang yang mohon maaf, auratnya terbuka, didiemin. Dia mewajarkan sesuatu yang tidak wajar, dan dia mempermasalahkan sesuatu yang bahkan itu sunnah Nabi. Bahkan itu disunahkan oleh para ulama. Aneh. Lebih aneh lagi yang haram diwajarkan. Ada yang kaum Sodom. Ini akhir zaman ya, kok ya. LGBT diwajarkan. Kebebasan katanya. Ini kan bebas, hak orang mencintai. Gitu. Giliran poligami dicaci maki. Emang kalau Al-Fakir sebutnya dajjal sekali tuh, ikhwah. Syariat dia tentang, yang bertentangan dengan syariat dia dukung. Waduh. Dan lebih heran lagi, ada orang Islam yang kayak begitu. Aduh. Cukup lucu ya, maksudnya dia ngakunya Islam gitu. Cuman nggak mau ada peraturan, nggak mau pakai peraturan. Aneh. Maka tugas kita untuk saling menasehati. Ya, kalau nggak bisa menasehati, kita saling berdoakan. Semoga Allah menjaga kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, ikhwah, itulah kajian kita pada malam hari ini tentang al-ilmu bila al-amal bila al-ilmu bila amal.
jununun wal amalu bila ilmin la yakun. Ilmu tanpa amal itu gila, dan amal tanpa ilmu itu ketiadaan. Omong kosong, tidak ada isinya. Seperti itu. Baik, ada, jika lo bertanya bisa raise hand atau chat ya, ya. Di sini ada pertanyaan ya, ntar. Ada yang nanya via WhatsApp. Sebentar. Ini yang nanya tentang zakat. Pertanyaannya ini untuk pembelajaran kita semua ya. Kemarin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin di dekat tempat tinggal anak ada ustadz yang ceramah mengatakan bahwa zakat fitrah boleh bayar uang, tapi yang dihargai itu harus jenis makanan yang disebutkan di hadis saja, mansus. Kalau istilah kajian ya, itu mansus namanya, ikhwah. Harus sesuai yang disebutkan di hadis atau di Al-Qur'an. Jadi itu namanya mansus, yang sesuai dengan teks nas gitu ya. Seperti gandum, kurma, dan kata beliau di sini ustadznya, dan kata ustadz lagi dikeluarkan itu harus pada orang yang juga mengambil pendapat boleh zakat dengan harga. Apakah pernyataan ini benar 100%? Baik, zakat menggunakan uang itu adanya di mazhab Hanafi. Jadi yang Ustadz itu jelaskan itu pendapatnya Imam Hanafi. Nah, pendapat Imam Hanafi ini boleh pakai uang dengan catatan seharga dengan makanan pokok yang tertera atau mansus di dalam hadis. Gandum, kurma, dan sebagainya. Bukan pakai beras. Bukan harga beras. Sedangkan di dalam mazhab kita, di dalam mazhab Imam Syafi'i, itu harus pakai makanan pokok, bukan pakai uang. Seperti itu. Bukan pakai uang. Maka di dalam mazhab kita tidak diperbolehkan zakat pakai uang. Solusinya gimana? Kita pernah bahas ini di tahun lalu. Ini adalah tugas amil atau panitia zakat tuh di sini nih. Termasuk guru Al-Fakir. Dari dulu ya, Al-Fakir bersama teman-teman santri generasi pertama gitu. Itu bolak-balik ke pasar. Sehari itu bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali. Maksudnya berkali-kali. Seperti itu. Minimal sekali ke pasar. Kalau lagi sepi sekali. Jadi banyak orang karena masyarakat masih punya anggapan zakat boleh pakai uang. Gitu. Jadi datang ke musola, datang ke amil, itu cuma bawa duit. Nyerahin kalau di kampung nih 35 waktu itu, 35.000. Masih 35.000 itu. Nah, guru Al-Fakir itu nyuruh beliin beras seperti itu. Jadi panitia zakat itu harusnya begitu. Tokoh masyarakatnya sebelum masuk bulan Ramadan atau pas bulan Ramadan sebelum zakat harusnya sudah men-share gitu atau memberikan panduan. Bagusnya begitu. Ternyata masyarakatnya belum paham, ya udah tugasnya panitia zakat tuh bolak-balik beli beras. Seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan, Pak Ustadz, ini pertanyaan dari teman saya. Beliau ada memiliki kebun sawit. Oke. Apakah ada kewajiban zakat harta yang 10 tahun lalu yang belum dizakati? Yang namanya zakat perkebunan ya atau zakat pertanian. Itu ada ya, kawan. Zakat perkebunan dan zakat pertanian itu ada. Tapi sini sebutkan 10 tahun yang lalu. Ntar kita baca dulu pertanyaan kita selesai. Panjang juga.
10 tahun lalu yang belum dizakati. 10 tahun lalu itu berarti dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang belum dizakati gitu ya. Soalnya tentang zakat ini baru paham sekarang dan baru laksanakannya juga sekarang. Tapi sudah 10 tahun menikmati hasilnya tanpa mengeluarkan zakatnya. Seperti saat yang harus dikodok yang sudah ditinggalkan, apa zakat ada seperti itu? Toyib, cakep. Pertanyaannya bagus. Toyib. Permasalahan tentang sawit. Di sini apa tadi? Kebun sawit ya, Toyib. Kebun sawit. Nah, ini ada khilaf, ikhwah. Itu sudah ada bahsul masailnya. Karet sawit itu wajib dizakati menurut pendapat mazhabnya Imam Hanafi. Seperti itu. Menurut mazhab Imam Hanafi. Sedangkan di Indonesia sendiri seperti itu. Karena bermadhab eh, mazhab Syafi'i, yang wajib kena zakat itu hanyalah kurma, anggur, dan makanan pokok yang lainnya. Itu dalam mazhab kita. Maka selain dari jenis tanaman tersebut, itu tidak wajib. Nah, begitu. Itu tidak wajib. Jadi untuk sawit memang ada khilaf antara lintas mazhab ya, ya. Tapi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, kelapa sawit atau kebun sawit ini tidak wajib dizakati. Tapi saya mau cari aman misal, ya boleh silahkan keluarkan eh, tergantung ya. Kalau kita anggap pertanian, dilihat dulu apakah perairannya itu mandiri, dia bikin irigasi, airnya dia ngebor sendiri. Kalau misalkan airnya itu dari dia sendiri, maka zakatnya 5%. Kalau misalkan airnya air hujan, ngandelin air hujan, zakatnya 10%. Jadi dalam mazhab kita yang kena zakat itu makanan pokok itu padi. Bagusnya gimana? Bagusnya ke apa? Ke Baznas setempat, Badan Zakat Nasional atau Laznas, lembaga zakat. Kita lihat fatwa MUI coba dulu ya. Yang Fakir kirim ini tahun 2013. Tapi ini MPU Aceh ya, Kak, ya. Ini sebagai pendukung dari yang Al Fakir sampaikan tadi. Al Fakir kirim di grup. Nah, silakan dibaca. Nah, di situ itu fatwanya. Walaupun ada khilaf ya, Pak. Walaupun terjadi khilaf. Tapi ada lagi kok yang ditanyakan.
Itu tentang zakat sawit. Nah, kalau di Majmu ini Barot Majmu ya kok ya. Majmu Syarah Al-Muhadzab. Terkirim tentang sawit. Allah. Bisa di scroll di Zubad ya kok ya tentang zakat. Di channel Zubad itu bisa di scroll tentang zakat, itu pernah kita bahas. Dan perbedaan paling nanti Al Fakir share ulang. Nah itu lihat di grup, itu di bagian far'un fi dzabil fi hadzal madhkurat madhhabuna annahu la zakata fi ghairi nakhl inab minal ashjar wala fi syai'in minal hububi illa fi qatati wa yadkhar la zakata fil khudrawat. Itu situ bagian bawah tidak ada zakat tumbuh-tumbuhan. Tapi ada lagi wah yang ini tanyakan. Tapi kalau teman, misal teman memiliki kebun sawit mau mengeluarkan zakat, bisa saja wah. Bisa misalkan jatuhnya sedekah seperti itu untuk membersihkan harta. Nah, jadi masalah. Tapi ya kalau secara fikih demikian. Untuk cari aman misalkan saya sekalian mau sedekah, silahkan. Airnya air sendiri 5% dari total si sawitnya. Airnya dari air hujan saja 10%. Kalau kita anggap yang wajib ya, Pak. Ini supaya bisa menjawab pertanyaan. Misal karena ini ya, karena sawit khilaf, jadi yang bawah tadi tuh seperti sholat yang harus dikodok yang sudah kita tinggalkan, apakah zakat ada seperti itu? Ya ini dibayar gitu ya. Itu ada ikhwah tentang kodok juga. Kalau sengaja ditinggalkan ya dosa gitu. Tapi kalau misalkan dia lupa, tidak tahu, maka tidak berdosa. Tapi juga wajib bagi dia untuk mengkodoknya. Ini contohnya zakat fitrah ya, ikhwah. Fakir kirim ibaratnya tentang kodok zakat yang tertinggal. Tadi Al Fakir juga nemu ini, Pak, nemu video gitu ya. Nemu video ada satu set bilang kita kalau dulu ninggalin sholat katanya, terus tobat itu nggak perlu mengkodok sholat katanya. Nah,
Pendapat tersebut itu harus didasarkan dengan pendapat madhab ikhwah. Di madhab kita, bahkan di mayoritas ulama, itu harus mengkodok sholat yang tertinggal. Bukan hanya tobat saja. Kalau kita lihat Al-Ikam, Ibnu Athaillah Al-Iskandari menyebutkan bahwasanya salah satu penyesalan itu adalah segera melakukan kebaikan. Kalau kita tobat dari hal-hal yang meninggalkan sholat, kita kan sering ninggalin sholat misal. Kita tobat nih, nggak mau ninggalin sholat lagi. Ya ciri orang yang bertobat tuh ya dibayar sholatnya, dikodok begitu. Nah ini melanjutkan pertanyaan tadi, apakah zakat juga ada kodoknya? Nah di situ dilihat di foto yang Al-Fakir kirim di grup. Setelah wasalis wattafaqat nususu asy-Syafi'i wal asab ala anna al-afdal an yukhrijaha yaumal 'idi qabla al-khuruji ila salatil 'id wa annahu yajuzu ikhrajuha fi yaumil 'id kulluh wa annahu la yajuzu ta'khiruha an yaumil 'id, enggak boleh mengakhirkan bayar zakat itu sampai keluar id. Wa annahu, dan sesungguhnya lau akharaha, andai kata ada orang yang mengakhirkan zakat, aso maka dia bermaksiat alias berdosa. Walazimahu qada'uha, maka wajib bagi dia untuk mengkodoknya. Wasammu ikhrajaha ba'dal id kodo, maka dinamai pengeluaran zakat fitrah setelah hari id itu kodo, disebutnya kodo. Jadi ada ya koya istilah kodo di zakat. Bahkan di ibadah sunnah pun, di ibadah sunnah pun ada istilah kodo. Ada lagi kok yang ditanyakan? Kalau sawit tadi ada khilaf ya kok ya. Bisa dilihat di fatwa yang telah Al-Fakir kirimkan. Tapi nanti di murojaah kembali pembahasan tentang zakat ya kok ya. Insya Allah nanti Al-Fakir kirimkan rekamannya, Fakir satukan. Di tahun kemarin itu kita bahas cukup panjang lebar karena masih banyak orang yang salah paham tentang amil. Karena tidak sembarang orang yang bisa menjabat sebagai amil zakat, kecuali diangkat oleh pemimpin setempat gitu ya. Khususnya ya kalau di kita entah itu bupati, wali kota, gubernur, atau presiden. Taib kita akhiri, insya Allah kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan selanjutnya. Malam ini adalah malam ganjil. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa, semoga di malam ini, kita tidak tahu malam Lailatul Qadar kapan, tapi tetap bagi kita untuk bersungguh-sungguh di setiap malamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasad wa sihatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki
wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul fa'fu anna. Ini didoa pakai domir ana ya kok ya. Silahkan doa masing-masing. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul fa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma barik lana fi rizqina wa barik lana fi umurina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi amwatina wa barik lana fi hayatina wa barik lana fi jasadina wa fi ruhina wa barik lana fi buyutina wa barik lana fi majlisina wa barik lana fi madrasatina wa fi muassasatina. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tafashu'ana wa ta'abudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hablana minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik ikhwah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, Allahumma fiqil aqwami thoriq wa illa liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.